Balok ABCDFGH dengan panjang AB sama dengan BC. Jadi AB-nya 3, BC-nya juga 3 ya. Nah, terus udah gitu, titik P terletak pada AD sehingga AP banding PD 1:2. Jadi P-nya di mana posisinya? Karena AP-nya itu dia 1, berarti kan lebih pendek ya. Jadi kita buatnya nih kira-kira di sinilah. Ini 1 ya, lebih pendek ya. Ini P-nya. Ya, PD lebih panjang karena dia 2 perbandingannya. Nah, Q-nya terletak pada FG sehingga FQ banding QG 2:1. Berarti FQ-nya mesti agak jauhan dong, kan 2:1 ya, dia lebih besar ya kan. Jadi kita buat misal di sini. Nah, ini adalah Q-nya. Jika alfa adalah sudut antara PQ, jadi kita buat PQ-nya. Kita tarik ya, P ke Q. Gitu ya. Dengan ABCD. Ditanya tangannya. Nah, cara mencari sudut antara garis dengan bidang, caranya gini. PQ ini kita proyeksiin ke bidang ABCD ya. Maksudnya proyeksi gini. P ini udah di bidang ABCD ya, di sisi A, di sisi AD ya, rusuk AD lebih tepatnya ya. Tapi Q ini kan enggak ya kan. Nah, jadi kalau misalnya kita punya seperti ini nih, punya misalnya bidang gitu ya. Terus di sini ada di sini ada garis gitu. Nah, berarti ini garisnya di sini deh ya. Berarti titik ini kan udah terletak di bidang ini dong, yang kita buat persegi 4 ini ya. Ya, ini dianggapnya 3 dimensi ya. Jadi kesannya kayak janjang-jenjang. Nah, yang ini kita tarik tegak lurus ke sini. Ya, kita tarik tegak lurus. Itu berarti entah kalau misalnya ininya Q, berarti ini jadinya Q aksen. Gitu ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke gambar. Kalau begitu, Q ini kita pindahin ke bidang ABCD ya. Berarti kan Q-nya bakalan jatuh titiknya itu ke rusuk BC ya. Tapi kita nggak boleh sembarangan di sini atau di sini ya, tapi kita harus tegak lurus. Itu, proyeksi itu harus tegak lurus ya. Nah, dari sini kita pindahin namanya jadinya Q aksen lah ya, kita namain Q aksen. Nah, jadi yang namanya sudutnya yang mana? Nah, sudutnya itu adalah P ke Q dengan P Q aksen. Itu sudut yang diapitnya ya, antara PQ dengan PQ aksen. Nah, berarti kita udah tahu nih sudutnya yang mana. Ini alfanya ini ya, PQ sama PQ aksen. Nah, sekarang kita tinggal nyari data-datanya ya, sisinya, rusuknya berapa panjangnya. Kita pakai tangan. Ini udah pasti siku-siku. Tuh ya. Nah, sekarang kalau misalnya kiki aksen itu kan rusuk apa namanya? Lebar ya, lebarnya. Lebarnya itu dikasih tahu AE-nya 5. Nah, karena AE-nya 5, otomatis kiki aksennya juga 5 ukurannya ya. Nah, terus gimana nyari PQ aksen? Nah, nyari PQ aksen kita cari dulu gini. Kalau misalnya AP banding PQ, katanya perbandingannya itu adalah 2:1 ya kan? Nah, jadi ini terbalik ya, ini 1:2 gitu ya. Nah, berarti kalau begitu, kalau kita mau nyari AP nih ya, berarti dia cuma sepertiganya ya dari AB. Ya kan? Karena dia ini 1 ditambah 2 jadi 3 total perbandingannya. Dari keseluruhannya itu rusuknya rusuk AB ya. Jadi AP-nya sepertiga AB. Kalau kita mau nyari PB, kalau PB ya bisa juga. Kalau PB berarti sama dengan 2/3. Karena PB itu perbandingannya 2 ya. 2/3 dari AB ya. Nah, jadi sepertiga dikali AB-nya itu adalah 3 ya. Dikasih tahu sama kayak BC kan ya, lebarnya. Tadi tinggi ya ini harusnya kiki aksennya. Nah, sekarang ini gue sama 2/3 dikali 3. Oh, kalau begitu ini 1 cm, yang ini 2 cm. Kan kita bisa coret. Jadi ini kebetulan perbandingannya itu sesuai dengan nilainya ya. Jadi ini 1 cm, ini 2 cm. Nah, sekarang kalau misalnya kita tarik ke sini lurus gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi kita punya siku-siku lagi, kita bisa cari PQ aksen. Ya, kita cari nih ya. PQ aksen itu pakai Pitagoras akar ya. PB kuadrat. Nah, PB-nya itu sama dengan AB ya, sama dia nih. Jadi 3 kuadrat karena dia sejajar sama AB ya.
3 kuadrat di sini. Nah, sekarang masalahnya ini nih yang kita belum tahu nih, ini berapa? Ya kan, kita namain misalnya ini apa nih? T misalnya nih. Titik ini T. Kita cari dulu dah B Q aksen. Ya, B Q aksen ya. Dari B ke Q aksen kita cari. B Q aksen itu dikasih tahu perbandingannya itu sama dengan F Q ya. F Q sama B Q aksen sama ya kalau kita sejajarin. Tadi kita tahu nih F Q itu adalah 2, Q G itu 1 gitu ya. Jadi ini F Q ini perbandingannya 2, ini 1. Berarti kalau F Q berapa? 2/3 ya kan? Ini 2 ditambahin 1 ya. 2/3 dari F G. Jadi kita tulis nih B Q aksen itu 2/3 dari F G. Nah, FG-nya itu ukurannya itu 3 juga ya, lebarnya sama. Jadi kita punya jawabannya itu 2/3 kali 3 adalah 2 ya. Nah, sekarang kita mikir lagi. Kalau di sini AP ini adalah 1, tadi kita udah ngitung ya, besaran di sini 1, berarti BT juga nilainya 1, ya kan? BT nilainya 1. Kita udah nyari BQ aksen itu 2. Nah, berarti kita bisa punya TQ aksen itu nilainya 1 dong. Karena kan ini kan 1 ya. Ini 1 jadi 2 karena BQ aksen totalnya 2. Nah, kalau begitu kita bisa tahu nih TQ aksennya adalah 1 ya. Jadi kita balik lagi. Kalau kita mau mencari PQ aksen, nih PQ aksen nih, berarti caranya PT kuadrat tadi 3 kuadrat ya, ditambah dengan TQ aksen kuadrat, yaitu nilainya 1. Ya kan? 1 kuadrat. Nah, jadi jawabannya akar 10 di sini PQ aksennya. Nah, udah gitu, kita udah tahu nih PQ aksennya itu akar 10. Kalau tangan ya, tangan itu tangan alfa itu adalah tandesa ya, depan sudut per samping sudut. Atau kita bisa pakai simbol Y per X ya kan. Yang Y itu depan sudut. Depan sudutnya ini dong, yang Q aksen yang 5 ini ya. 5 per samping sudutnya itu yang ini, yang PQ aksen ya. Kalau PQ itu sisi miring ya, depan siku-siku itu sisi miring ya. Berarti kalau gitu kita masukin aja akar 10. Nah, berarti kita kali akar 10 per akar 10. Jadi jawabannya gimana? 5 per 10 ya, akar 10. Karena akar 10 kali akar 10 itu 10 ya. Jawabannya adalah setengah akar 10. Nah, pilihan kita adalah yang C.